Ini kita akses untuk sales web development. Di sini ada terdapat 3 pilihan. Jika sebelum sudah melakukan aktivasi member dan sudah mendapatkan username dan password, kita langsung masuk ke sign in untuk masuk ke dalam aplikasi. Di sini misal kita ketiklah username dan passwordnya, lalu klik login. Oke, untuk membeli PP maka kita langsung ke klik untuk dashboard. Nanti akan muncul tampilan dashboard dan semua menu yang kita dapatkan, hak aksesnya. Dan untuk membeli PP kita masuk ke dalam PP online di sini, ya, buy PP, kita klik buy PP. Oke, nah di sini akan muncul pertama pilihan sebelum klik order, yaitu pertama project name, project apa yang akan dibeli PP-nya. Misal di sini ada Mekarta, kita klik Mekarta, kita pilih Mekarta. Nah di sini nanti akan ada muncul list produknya, produk name-nya. Misal Mekarta ada apartemen, ada rumah hunian, dan mungkin ada kafling. Jadi nanti akan ada di sini listnya. Nah di sini untuk sebagai contoh kita Mekarta apartemen, dan di sini ada pilihan jenis si PP-nya nanti bisa ditransfer dan tidak bisa di refund, atau bisa ditransfer dan tidak bisa di refund. Nah di sini ada pilihan di sini. Nah di sini akan otomatis mengikuti settingan yang sudah ada. Misal PP Mekarta ini harganya adalah 2 juta, maka di sini akan tertampil price-nya, harga total per PP-nya di sini. Dan di sini ini editable. Jadi di sini adalah quantity dari PP-nya. Mau satu atau berapapun nanti bisa diketik di sini. Dan ini total price. Tergantung dari sini yang kita input berapa. Misal satu, maka di sini akan kalkulasi secara otomatis mengikuti harga per PP-nya berapa. Misal di sini satu, maka di sini adalah 2 juta karena harganya adalah 2 juta. Dan di sini jika kita 5, maka di sini akan langsung memberitahukan berapa jumlah total price PP yang kita beli. Seperti itu. Sebagai contoh ini kita satu aja. Dan di sini terdapat pilihan unit type, term of payment, dan banknya. Jadi untuk unit type ini PP untuk nantinya untuk pembelian untuk unit type yang berapa nih. Nah, sekedar informasi bahwa ini hanya sebagai catatan saja, jadi ini nggak mengacu bahwa nanti PP ini benar-benar mengikat ke arah unit type tersebut, bisa dibelinya ke unit type tersebut gitu. Jadi ini hanya sebagai catatan aja, jadi tidak mengikat ke unit type tersebut gitu. Kita pilih terus term of payment. Nah ini nantinya untuk membeli unit ini mau buat cara pembayarannya KPA atau cash atau apapun. Ini bisa kita pilih. Misal kita cash keras, atau kita pilih KPA. Nah, di sini ada pilihan banknya. Jika kita memilih KPR atau KPA, maka kita akan ada list bank yang harus dipilih seperti itu. Sebagai contoh, ini kita pakai yang cash keras saja. Oke, setelah itu, setelah semua sudah fix, sudah oke, order. Oke, nah di sini ini adalah bagian dari pemilihan customer. Jadi si PP ini dibeli oleh customer siapa? Di sini ada beberapa metode pencarian, yaitu berdasarkan email. Misal si customer tersebut sebelumnya sudah melakukan pembelian, atau datanya sudah tersimpan di database di sistem kami, maka bisa diketik manual emailnya. Dan jika kita hanya ingat nama full namanya siapa, maka bisa diketik di sini. Ini untuk tanggal lahirnya berapa. Dan jika ingat
atau hanya punya data nomor KTP, maka bisa diketik di sini di KTP. Lalu search, nanti akan keluar list datanya. Misal sebagai contoh, saya akan memakai data customer ini misalnya. Jika sebelumnya dia sudah terdapat di sistem, maka langsung ada pop-up skip or proceed to update customer. Jadi ini menandakan bahwa customer ini yang kita cari ini sudah ada di sistem. Kalau kita proceed, ini pilihannya dua, skip, kita langsung ke order summary. Tapi kalau jika proceed, maka kita akan masuk ke dalam form detail datanya customer tersebut. Misal di sini adalah namanya Adebayor. Nah, di sini kita bisa melakukan update data atas customer tersebut, mulai dari data detail pribadinya sampai ke data dokumennya. Seperti itu. Jika sudah update ataupun tidak ada update, maka update dan continue. Nah, ini akan menuju ke order summary. Nah, di sini ada summary-nya, nomor ordernya sekian, dan ini project name-nya, dan ini quantity, jadi jumlah PP-nya ada berapa, dan ini jumlah pembayaran yang harus dibayar. Begitu. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran yang bisa dipilih. Misal, jika yang dipilih adalah misal bank transfer, maka bisa dipilih permata bank transfer seperti itu. Namun jika pemilih seperti ada pembayaran kredit segala macam, itu bisa dipilih mulai order method ini. Setelah semuanya sudah lengkap, maka kita klik pay now. Kita klik pay now. Nah, ini customer harus melakukan pembayaran ke virtual account tersebut dan berapa jumlahnya. Nah, mungkin ini dari sales bisa informasi ke customer berapa. Nah, setelah itu admin, jika sekiranya sudah melakukan pembayaran, maka dari pihak admin akan melakukan input payment atas pembayaran PP tersebut. Setelah sales menginformasikan ke admin bahwa customer tersebut sudah melakukan pembayaran, mengirimkan bukti pembayaran kepada admin, dan admin melakukan input payment, jadi si order PP tersebut sudah lunas, maka sales bisa melakukan pengecekan di menu priority pass history. Di sini adalah kumpulan PP yang dibeli oleh sales tersebut. Misal di sini project apa, kita sebelumnya sudah melakukan pembelian di project Mekarta, maka pilih di Mekarta dan langsung search saja jika tidak ada keyword lain yang perlu dimasukkan. Oke, kita langsung search. Oke. Ini adalah PP yang sebelumnya kita lakukan pembelian. Ini order code-nya, statusnya fully paid, dan PP number-nya adalah ini. Ini akan keluar setelah kita melakukan pembayaran pelunasan atas PP tersebut. Ya. Ini customer name-nya, kita ada bayar. Member code ini adalah member code si sales yang melakukan login, yaitu di sini. Nah, ini adalah member code yang melakukan login. Nah, di sini ini resend ini fungsinya adalah untuk mengirimkan kembali TTBF, tanda bukti bahwa tanda bukti si booking fee untuk PP ini. Nah, ini adalah print PP jika kita ingin melakukan pencetakan priority pass atas customer tersebut. Jadi misal kita klik print PP, maka akan keluar ini adalah tanda terima booking fee-nya, ini adalah PP-nya. Jadi details customer-nya, dan di sini kode deal closer siapa sales yang melakukan pembelian tersebut, dan di sini sudah
dibayarkan berapa nominalnya, dan ini adalah nomor PP-nya dengan jenis transferable and not refundable. Jadi tidak bisa di-refund kembali untuk si PP ini. Seperti itu. Dan ini terdapat syarat dan ketentuan. Oke, sekian dari kami untuk pembahasan mengenai tutorial pembelian PP di aplikasi SalesWeb, mulai dari login sampai kepada dashboard. Setelah itu memilih menu PP online, melakukan order, pembelian customer, sampai kepada order summary, dan setelah itu pembayaran PP itu sendiri. Sampai kepada finalnya adalah priority pass history, yang dimana kita bisa melihat riwayat dari pembelian PP yang kita lakukan atas customer tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih.